senjatanya, Menteri Pertahanannya, dan Korem di Lawangsa yang sesuka hatinya melakukan tindakan barbar kalau saya bilang itu. Kenapa itu dilakukan? Memang kalau salahnya bendera harus dipukul orang. Kalau memang salah manusia, oke lah ada ribut mulut misalnya. Dengan kalimat merdeka misalnya. Katakanlah ada orang sebut merdeka ini misalnya, walaupun saya nggak dengar. Tapi kalau diucapkan oleh Megawati, kita tepuk tangan. Setiap Megawati bicara merdeka, merdeka. Kenapa kalau orang Aceh harus dibunuh, harus dipukul? Di mana landasan hukumnya? Kenapa terjadi dikotomi antara warga negara dengan para penjabat di Jakarta? Ini satu. Siapa sebenarnya pengacau di Aceh? Orang Aceh atau orang luar dari Aceh atau institusi negara di Aceh? Kita ini terlepas dari persoalan tidak tahu apakah sabotase terhadap pemerintah sekarang yang dilakukan oleh oknum yang tidak cinta presiden, sehingga ini melukai nilai-nilai institusi negara kan. Salah-salah ini genosida namanya. Sekalipun ini belum diproses dihukum. Setiap tindakan institusi negara pasti ada pimpinannya. Karena mereka sifatnya komando. Sehingga tindakan sampai anak-anak cedera, ada yang saya lihat tidak bisa bernafas lah, sampai luka kepalanya berdarah. Apakah ini dibiarkan? Atau memang begitu negara yang namanya pasal 27 ayat 1? Persamaan hak di mata hukum itu harus sama, warga negara. Nah, warga negara berhak di mata hukum dengan persamaan yang sama. Artinya, tidak ada beda kan? Kenapa diperlakukan gitu? Tupoksinya jelas tentara, tupoksi polisi jelas, tupoksi partai politik jelas, parlemen jelas, gubernur jelas. Hari ini di Aceh bukan darurat militer. Apa urusan militer dengan persoalan bendera? Dan kenapa lembaran daerah yang di dalamnya ada kanun nomor 3 tahun 2003 tentang bendera itu sudah SOP, Standard Operational Procedure. Setelah disahkan menjadi lembaran daerah oleh gubernur, hasil keputusan parlemen di Aceh, dikirim ke Jakarta 60 hari sudah menjadi undang-undang. Tetapi kenapa SBY dengan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden pada saat itu membuat calling down? Tidak ada istilah calling down di dalam prosedur hukum dan proses undang-undang, nggak ada calling down. Dari mana mereka belajar itu? Oke lah, bendera itu dihadang. Padahal di dalam MUU itu berhak orang Aceh mendapatkan bendera. Dan sudah disahkan. Kenapa dihadang dengan PP nomor 77 tahun 2007? Ini namanya roadblock. Di tengah jalan di blok. Karena di dalam PP 77 2007, peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007, setiap bendera yang berupa bendera prasis tidak boleh memang dinaikkan atau dibiarkan di seluruh teritorial Indonesia. Tetapi sedangkan yang melahirkan kanun itu semua penyelenggara negara yang ada di daerah, termasuk Partai Nasional. Memangnya mereka tidak tahu itu bahwa itu bendera Aceh, bukan bendera separatis lagi. Kenapa di Helsinki duduk dengan orang GAM? GAM itu sudah diakui oleh Presiden Wade tanggal 5 bulan 5 tahun 2000. Ngerti nggak ini masalahnya? Ini persoalan politik, bukan persoalan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dengan cara membabi buta. Itu namanya klaim, itu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan itu. Claim against humanity. Ngerti nggak itu? Jadi apa dasar hukumnya sehingga masyarakat dipukul dengan pompong senjata? Dan apa dasar hukumnya tentara bisa mententeng senjata laras panjang di jalan raya? Dasar hukumnya apa? Memang operasi intelijen, operasi militer. Memang bukan tertib sipil. Ini yang bisa saya nyatakan. Maka hari ini coba introspeksi diri dulu. Apakah memang benar negara ini mengadu sistem Pancasilais yang harus saling menghargai? Rakyat juga hari ini? Kenapa mereka sampai bawa bendera? Mungkin kecewa dengan pemerintah pusat persoalan. Kenapa belum ditetapkan? Dan tanggung jawab pemerintah pusat kenapa belum maksimal dibantu bencana orang-orang yang kena musibah itu? Dan kenapa bantuan internasional tidak masuk ke Aceh? Dan kenapa pemerintah di Jakarta, ulama pun sudah minta untuk status Aceh sebagai wilayah bencana nasional. Akhirnya ada masyarakat yang merasa ditinggalin,
atau bagaimana kecewa itu urusan hati. Kita tidak bisa kita nilai hati seseorang. Jadi persoalan hari ini, ketika tindakan anarkis, tindakan kekerasan, itu merupakan pelanggaran HAM berat. Karena tidak benar. Kalaupun salah benderanya, diselesaikan secara baik-baik. Bukan pukul orang, bukan mesakiti orang. Jadi gini. Gimana sekarang yang disebut Pancasilais itu? Nah, silakan, terima kasih. Sedikit gini. Jadi inilah yang belum selesai ya. Kalau saya melihatnya, kenapa kemarin TNI itu pelarangan bendera yang identik dengan kayak GAM, ya karena berdasarkan aturan tidak boleh ya. Nah ini karena kalau saya melihat yang harus diperjuangkan oleh politikus dari Aceh adalah 100% menjalankan MOU Helsinki, termasuk tentang penggunaan bendera bulan bintang. Ini yang belum selesai, maka TNI kalau saya lihat itu melihat bahwa itu melanggar aturan karena di perjanjian Helsinki itu belum selesai. Nah supaya ini tidak carut marut ya, apalagi sekarang gubernurnya kan mantan Panglima GAM tuh, yang anggota DPR RI, diurus lagi tuh MOU Helsinki. Karena apa? Itulah yang membuat perdamaian abadi di Aceh dengan adanya MOU Helsinki. Ya, ditandatangani itu MOU itu, dan sekarang kan belum semuanya diselesaikan. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi ini juga harus didorong. Jadi warga Aceh harus mendorong kepada perwakilan-perwakilan mereka yang ada di perwakilan rakyat seperti DPRA. Biar tidak kejadian-kejadian begini terus. Saya yakin kalau itu sudah jelas tentang penggunaan bendera bulan bintang sesuai MOU, itu ke depan TNI tidak akan permasalahkan. Ini yang jadi masalah karena MOU Helsinki itu belum selesai semua. Nah, saya juga tidak tahu kenapa itu belum bisa selesai dan siapa yang akan mengurusnya. Nah, itu kalau saya. Kalau memang MOU itu sudah ditandatangani, kenapa nggak semuanya dijadikan selesai semua biar tidak ada masalah lagi, gitu loh. Begini Pak Mayo, kalau bendera kan perintah daripada Undang-Undang PA bahwa Aceh itu berhak memiliki himne, lagu dan bendera, tetapi tidak disebut benderanya bagaimana. Kemudian sesuatu kemudian ditetapkan oleh kanun, oleh undang-undang pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh itu kan juga bagian daripada pemerintah Indonesia. Yang membuat undang-undang itu kanun kalau dalam bahasa Aceh yang nomor 3 tahun 2003 tentang bendera itu sudah disahkan, bendera itu sudah disahkan oleh DPR RI dan gubernur. Tetapi kenapa di situ ada penghadangan? Mestinya pemerintah itu kan itu kan lokal, itu kalau undang-undang lokal kan. Lihat undang-undang PA siapa yang bikin, Pak? Kan DPR RI. Kan Presiden dan DPR RI ya yang mensahkan Undang-Undang nomor 3 Undang-Undang tahun 2000. Undang-undang nomor berapa? Nomor berapa? Coba saya cek. Undang-Undang nomor 11, izin Bang Adifa, biar saya jelaskan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Undang-Undang nomor 11 Juli 2006. Itu cikal bakalnya Bung Mayor, cikal bakalnya dari MOU Helsinki dituangkan ke dalam UU PA. Oh, dasarnya dari situ ya, dasarnya dari Helsinki ya. Oke. Di Helsinki itu melahirkan 5 bab. Ya, 71 butir. Jadi masalahnya mungkin Bung Mayor Mayor itu kan nggak pernah baca tentang MOU Helsinki. Jadi begitu juga tentara yang ditugaskan ke sana. Mereka kan tidak diimplementasi bagaimana menghadapi Aceh yang beda undang-undangnya. Jadi secara yang anehnya permintaannya kan sudah izin dulu. Ini izin dulu. Saya jelaskan ya. Jadi ini kan sebenarnya tugas tentara yang harus dijalankan tupoksi dia, tugas dan fungsinya, jangan urusan politik. Karena masyarakat Aceh ketika konvoi itu tidak melakukan anarkis. Dia berjalan sopan di jalan, tidak mengganggu kendaraan dan seterusnya. Dan
polisi pun dengan tentara yang ada di PD itu sudah melepaskan mereka kan misalnya. Itu kan kenapa ada semacam oke lah macam Pak Mayor bilang tadi ada orang yang ditangkap itu kaset lama bang. Mas secara hukum inafis kalau memang orang yang ditangkap tuh bawa pistol tidak mungkin seberani itu tentara macam intelijen itu nggak pakai baju uniform dia berani pegang senjata rakitan itu tanpa sarung tangan. Ini kan kesan lama yang dibuka itu cara-cara zaman dulu lah itu. Udahlah saya nggak inilah nggak karena kita tidak di dalam lapangan yang sempat dibuat sabotage lah. Jadi oke lah itu urusan orang di lapangan. Yang saya perlu sampaikan kepada pemirsa yang dengar bahasa asli di Aceh, yang bisa menyelesaikan persoalan Aceh adalah pemerintah yang ikhlas dengan perjanjian. Ternyata Indonesia selama 20 tahun digantung terus. Apakah ada upaya dengan UUPA ini akan menjahanamkan dan cara-cara Jakarta untuk menghambat cara-cara orang Aceh hidup damai? Karena ceritanya sekarang di banyak kantor Kodim, Bang, izin Bang sedikit. Banyak di kantor Kodim dan di daerah di Aceh disebut damai itu indah. Indahnya untuk siapa? Untuk orang Aceh tidak indah, harus berdarah-darah, harus mati. Indahnya kali untuk TNI kali. Gampang dia pijak-pijak kepala anak-anak muda di Aceh. Gampang dia hantam orang Aceh dengan pompong senjata dia. Jadi indahnya damai itu bukan untuk orang Aceh. Orang Aceh itu ikhlas loh. Kalau cerita damai ya. Berani dia potong senjatanya, dia bubarkan tentara GAM yang namanya TNA, dia bubarkan semua institusi, Perdana Menteri aja masuk ke wilayah, Panglima aja jadi gubernur. Kenapa Indonesia tidak ikhlas terhadap perjanjian itu? Kenapa digantung sampai 20 tahun mereka nggak punya hati apa? Betapa ikhlasnya orang Aceh dari zaman kemerdekaan sampai detik ini. Maka saya bilang, jangan sempat berulang kali saya anggap bahwa ini permainan pihak yang tidak senang Aceh damai. Jangan dimain-mainkan lagi lah nyawa-nyawa di Aceh. Oke, ini kembali lagi ke ini. Kembali yang ke bendera tadi ya. Jadi ini menurut aturan ya bahwa Aceh boleh memiliki lambang bendera himne. Tetapi di situ diperjelas bahwa tidak boleh menyerupai dengan separatis GAM. Namun di dalam kanunnya itu ya di dalam kanun itu menyerupai ya seperti yang dibuat oleh GAM dulu, sehingga ini masih kontroversi dan akan direvisi. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya ya. Jadi di dalam izin Bong, izin Bong, bukan saya potong ya, izin Bong. Ini coba. Gini Bong, itu Partai Nasional kan ada pada saat pembentukan kanun itu peraturan artinya perda lah. Ya kan ada Partai Nasional di situ. Memang orang Partai Nasional enggak tahu baca peraturan PP nomor 77 tahun 2007. Enggak tahu baca apa. Nah, tapi ini mau direvisi oleh dalam negeri, Menteri Dalam Negeri. No. Partai politik yang berhak pegawai Departemen Dalam Negeri itu pegawai, sedangkan Menteri pembantu Presiden. Yang mengesahkan itu parlemen dan ditandatangani oleh gubernur. Gubernur itu kepanjangan tangan presiden. Itu kan harus ditelaah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu kan permainan semua hari ini. Jangan sempat gara-gara bendera itu dibunuh orang Aceh. Jangan sempat itu dipelihara cara-cara penyelesaian sampai 20 tahun orang Aceh supaya bisa dipukul, dihina gitu. Karena orang Aceh itu ikhlas. Kenapa orang Jakarta tidak ikhlas? Ini permainan politik betul. Karena begini ya. Ya, jadi di sisi lain ada yang mensahkan, ada yang tidak mensahkan. Ya, yang tidak boleh mensahkan. Kan berarti belum final ini 100%. Maka ini adalah celah untuk membuat masyarakat sengsara. Nah, itu harus ditanyakan kepada perwakilan rakyat yang ada di daerah. Kenapa ini terjadi perbedaan? Contoh, bagi warga, dia tahunya bahwa ini tidak dilarang. Tetapi di TNI itu dilarang, karena semua memegang aturan. Dan ini aturan memang berbeda-beda. Contoh ya, ini pengesahan kanun ini menuai kontroversi. Ya, yang tidak hanya datang dengan pemerintah pusat, namun juga datang dari masyarakat Aceh sendiri. Jadi tidak seluruh satu provinsi Aceh itu sepakat dengan kanun itu. Bong, izin Bong. Bong izin, saya jelaskan ya. Begitu kan semua. Makanya ini harus dibereskan dulu biar masyarakat tidak korban. Bong. Itu sih kalau saya. Bung Mayor sedikit. Maaf Bang Adifa ya, bukan saya potong Bang Adifa. Nanti saya nih.
Bong Mayor, undang-undang itu kan SOP-nya udah jelas, standar operational procedure-nya udah jelas, sudah menjadi lembaran daerah. Dikirim keputusan 60 hari harus disahkan, sudah menjadi undang-undang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, ketidakjelasan pemerintah pusat untuk menyatakan itu tidak sah dan sah. Kenapa nggak dijelaskan? Tidak sah, kami tidak terima. Mana lembarannya ketetapan yang lain? Kenapa digantung? Ini yang nggak bisa terima. Jadi akhirnya banyak orang Aceh korban gara-gara bendera, gara-gara pemerintah di pusat dengan di daerah tidak tegas. Ini nggak ada opak. Kenapa nggak dicabut pasal itu? Oh, nggak boleh. Kenapa nggak dicabut? Kalau memang dileburkan, bilang aja nggak sah atau sah. Itu Jangan itu kurang DPR ajar. itu, wakil rakyat itu wakil rakyat yang harus Bukan, itu dituntut. pemerintah. Wakil rakyat sudah menetapkan itu. Udah menetapkan, tinggal pemerintahnya. Kenapa tidak disahkan atau dicabut? Buat lembarannya, jangan digantung. Bang Fadlun, pemerintah pun berhitung dalam PP 77. PP itu hierarkinya lebih rendah daripada kanun, daripada undang-undang. Kan dari PP 77 tahun 2007. Makaji kan dia udah menjanji ngawak klopri. Dan di PP itu yang paling aneh lagi, Pak Mayor, coba Pak Mayor baca PP nomor 77 itu menyebutkan tidak boleh bendera separatis. GAM itu jelas bukan separatis lagi. Tidak boleh bendera bintang raja dan tidak boleh bendera bulan sabit. Bendera Aceh itu bukan bendera bulan sabit, bulan bintang. Gimana? Dibikin PP aja untuk menghadang itu terlihat sekali. Itu ada kelicikan-kelicikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP itu kan peraturan pemerintah. Dia lebih rendah daripada undang-undang. Yang paling tinggi kan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian turun-turunnya baru PP, Kepmen, Perpres, Permen. Kan gitu hierarkinya. Satu lagi, ini saya tambah lagi. Bulan sabit. Jadi kan Pak Mayor dan Bang Adifa, ketika orang duduk mengeluarkan itu kan tahun 2013, PP-nya kan 2007. Mereka juga sudah baca PP-nya. Ini alasan Jakarta aja. Karena supaya menjadi proyek tendang-tendang anak muda di Aceh. Bisa dia suka hati, ngerti nggak? Inilah yang tidak jelas dari Jakarta dari zaman ke zaman nih. 80 tahun mereka ini nggak jelas. Maka kalau memang nggak bisa ngurus Aceh, keluar dari Aceh. Ngapain ribut-ribut? Mengadu Aceh dengan ngurus sendiri kok. Mengadu rakyat Aceh dengan TNI. Mestinya cabut sekarang. Jadi orang Aceh ketika membawa bendera itu ada delik hukum yang kena. Ketika dia bawa berarti kamu membawa bendera ini kena pasal kamu sekian, hukum 10 tahun. Kan gitu. Ini ketika pemilu boleh dibawa-bawa itu bendera itu Pak Mayor. Nggak ada pun tentara yang tangkap. Nggak Itu ada yang bendera PA sama bulan bintang itu beda ya? Beda kalau Beda Pak Mayor, beda. Kalau bendera partai tidak ada bintang bulan, cuma kosong tulisan Aceh. Kalau bendera itu bendera partai. Kalau bendera Aceh itu ada bintang bulan, tidak ada tulisan Aceh. Itu Pak Mayor. Itu bedanya di bintang sabit sama bintang bulan itu apa? Kan gambarnya sama kan? Bukan yang jadi masalah kenapa mereka takut dengan bendera. Kenapa tidak takut dengan persoalan lain yang kematian orang Aceh nggak ditakuti. Kenapa mereka takut dengan bendera? Aku mau tanya sekarang. Berarti kalau memang cara bendera berpikirnya, cara memaknainya mungkin yang berbeda sekarang ini kulihat. Ini cara memaknainya. Kalau menurut saya ya, GAM itu sudah tidak ada. Ini menurut saya ya secara pribadi. GAM itu sudah tidak ada. Jadi kalaupun ada yang bilang merdeka merdeka itu adalah ya oknum-oknum masyarakat lah. Nah, yang memang harus diluruskan ini adalah masalah bendera bulan sabit atau bulan bintang inilah. Ini harus diluruskan cara memaknainya. Nah, gitu. Nah, ini yang jadi masalah, makanya rakyat jadi korban terus, tentara juga jadi disalahkan terus. Nah, inilah politik ini harus diluruskan. Nah, kita lah rakyat ini yang di bawah harus terus teriak, harus ngoceh. Masa hanya gara-gara bendera, ya, terus harus ada korban. Ini nggak masuk di logika juga ini. Cuman yang jadi masalah itu, kalau pada saat warga Aceh membawa bendera bintang,
dia teriak Aceh Merdeka itu yang jadi mungkin nggak enak didengar. Cobalah warga Aceh nggak usah lagi bilang Aceh Oke, Merdeka, Aceh oke, Merdeka oke. gitu. Ini saya jelaskan ya, hukum internasional tentang masalah bendera ya. Orang Aceh kemarin tidak menaikkan bendera. Antara menaikkan dengan bawa itu beda mananya, Bung Mayor. Ini saya jelaskan Betul, ya, izin maka ya. sepakat, sepakat. Kalau bawa bendera Amerika boleh kita bawa kemana-mana di mana kita tinggal. Oke? Betul. Yang jangan kita perayakan dan kita deret, ada tiang, kita upacarakan. Itu tidak boleh. Ya, Oke? Kemarin dia bawa itu hanya sekedar memang disebut misalnya katakanlah merdeka. Tapi kenapa orang Aceh bilang merdeka haram hukumnya? Kenapa Megawati bilang merdeka halal? nah itu beda Oh, pemahamannya. coba. Kalau Ibu Megawati merdeka untuk Indonesia, kalau yang bawa itu udah identik dengan merdeka Aceh, beda. Ini harus saya bantah kalau itu. Oke, Jadi silakan Manta. Gitu yang loh. mengeluarkan teriakan merdeka itu adalah kalimat jahanam itu yang memang harus dibunuh gitu. Sementara orang lain Tidak yang harus teriak juga. Gini loh, sudah tahu akibatnya bahwa salah yang ngomong ini salah. Artinya mereka sendiri oknum inilah yang provokator bagi saya. Karena tidak semua warga Aceh mengatakan bahwa bendera bulan bintang kuda merdeka. Tidak semua, hanya oknum. Oknum ini yang memperparah Aceh. Terus kalian Pak bela, Mayor, gitu loh. Pak Mayor, izin ya, Tidak izin. boleh. Bukan, yang nggak bolehnya berdasarkan undang-undang apa? Landasan yuridisnya Bukan apa? masalah undang-undang, ini kan lagi sensitif di Aceh. Bukan. Tidak semua warga bukan. Aceh itu begitu itu loh. Bukan, kalau memang Megawati bilang halal, kalau orang Wetiah bilang harus dibunuh. Kalau dia itu merdeka Indonesia ya, kita Indonesia. Itu kan, merdeka. itu kan nggak ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya apa? Coba, landasan hukumnya apa? Coba, jelaskan ke saya. Jadi gini loh, itu kan sensitif sekarang di Bukan Aceh gini, ini. mana landasan Oh, hukumnya? bukan Haram masalah orang undang bilang hukum. merdeka. Gini loh, Mana ada landasan hukumnya mana? sekarang saya tanya dulu Agam. Orang berduka di sana, orang lagi sibuk, orang lagi berduka karena bencana. Lah orang ini kok merdeka-merdekaan? Mana perasaannya? Itu namanya hak asasi. Siapapun boleh Itu ngomong. loh. Yang penting tidak mengganggu orang. Yang mengganggu itu karena dia diinterpretasi dengan berbagai negatif. Contoh misalnya, ini maaf ya. Ya, ya. Ketika bangsa luar, dengar. Ketika bangsa luar mau bantu Aceh. Oke. Kenapa dilarang bantuannya? Itu atas nama kemanusiaan. Dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Kedua, orang Ya, Aceh ya, boleh ya. mati. Oke, ini aku mau tanya ini sama pemerintah Indonesia. Kenapa dilarang bantuan internasional? Memang itu perdagangan, itu trading, bukan kan? Itu bantuan Bukan. kemanusiaan. Kenapa dilarang? Dan mereka pun tidak maksimal bantunya. Ada apa sebenarnya ini? Mau dibunuh orang Aceh? Ada apa? Nggak mungkin orang Aceh. Setelah itu, Pak. dibunuh dengan proyek, jangan sempat hari ini orang Aceh buat proyek-proyek orang-orang mercusuar, orang-orang oligarki buat proyek di Aceh, dibabat hutan di Aceh dengan ratusan ribu perkebunannya, sawitnya, dengan tambangnya. Akhirnya apa yang dirasakan oleh orang Aceh? Begitu mereka kejadian banjir kayak gini, lepas tangan, tidak mau bekerja sama dan menetapkan bencana nasional. Boleh ngomong ketua. Jadi akhirnya Boleh ngomong ketua. apa yang terjadi? Sebentar, Ge. Nanti ada waktu kamu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Penderitaan rakyat itu akan diciptakan oleh kebijakan negara. Akhirnya karena tidak bertanggung jawab. Masyarakat Aceh bawa bendera dipersoalkan. Sementara orang mati yang tidak dipersoalkan dan tidak dibantu secara maksimal. Ada apa sebenarnya? Orang luar negeri mau bantu nggak boleh. Kalau utang luar negeri boleh ngemis-ngemis. Sampai 20.000 udah utang Indonesia hari ini. Kenapa boleh utang? Kenapa bantuan ditolak? Ada apa sebenarnya? Apa bedanya dengan Israel yang menghalang bantuan internasional terhadap Gaza? Coba jawab, silakan. Oke. Jadi gini, ini kan awalnya masalah bencana nasional. Jadi bencana nasional, kalau tidak diberlakukan bencana nasional antara pemerintah asing dengan pemerintah kita tidak boleh memasukkan ya. Tetapi kalau perorangan itu bisa perorangan. Ada yang masuk tuh, LSM ada yang masuk dari Cina. Cuman antara pemerintah dengan pemerintah itu nggak boleh selama bukan bencana nasional. Nah, kenapa pemerintah belum mau bencana nasional? Karena yang nambang-nambang ilegal ini kalau di sebuah bencana nasional dia akan cuci tangan. Ya, dia akan cuci tangan. Makanya Pak Prabowo itu bilang jangan bencana nasional. Kita harus cari itu yang
mengakibatkan banjir itu. Tetapi mafia-mafia ini, orang yang sudah merampok kekayaan Aceh yang sudah lama ini, tetap berteriak bencana nasional supaya dia bisa cuci tangan. Itu masalahnya sebenarnya, gitu loh. Jadi bantuan Asia ada yang masuk banyak. Aku jawab Mbak Ketua. Cuman antara pemerintah dengan pemerintah itu Boleh, nggak boleh. aku jawab Ketua. Bong. Oh, Bong, gini Bong. Bong Boleh aku Mayor. jawab nggak Ketua? Saya mau kasih tahu Boleh ya. jawab aku nggak Ketua? Boleh Kalau jawab nggak aku? ketika Boleh jawab nggak? bencana